Tapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Suara Bung Tomo bukan sekedar seruan perjuangan. Ia lahir dari kepedulian yang mendalam pada rakyatnya. Bung Tomo tidak berdiri di atas kepentingan pribadi, tetapi menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa sebagai yang utama. Inilah makna sejati berorientasi pelayanan. Beliau mendengar jeritan masyarakat yang terjajah, lalu menjawabnya dengan keberanian dan tindakan nyata. Tidak menunggu, tidak menunda, tidak bersembunyi di balik kenyamanan diri. Sebagai aparatur sipil negara, semangat itu harus hidup dalam diri kita. Hadir untuk masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas. Melayani dengan empati, bersikap ramah, dan memberi solusi nyata. Karena pelayanan publik adalah bentuk pengabdian, bukan kewajiban yang dipaksakan. Bung Tomo juga mengajarkan nilai akuntabel. Setiap kata yang beliau ucapkan melalui radio pemberontakan adalah tanggung jawab moral kepada bangsa. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepentingan pribadi, hanya kejujuran dan integritas. Hari ini, perjuangan itu kita lanjutkan, bukan dengan senjata, tetapi dengan kejujuran dalam bekerja, transparansi dalam menjalankan tugas, dan kesetiaan menjaga amanah sebagai pelayan publik. Nilai ketiga adalah kompeten. Bung Tomo tidak hanya berteriak tanpa isi, beliau menguasai teknik jurnalistik dan retorika secara mendalam. Beliau tahu kapan harus menekan nada suara dan kata-kata apa yang mampu menyatukan simpul emosi rakyat dari berbagai latar belakang. Sebagai ASN, kita harus terus mengasah keahlian sesuai bidangnya. Jika Bung Tomo ahli dalam orasi, maka kita sebagai ASN harus ahli dalam tupoksinya masing-masing. Dan kita harus terus belajar demi efisiensi birokrasi. Harmonis. Meskipun orasi Bung Tomo sangat keras terhadap para penjajah, namun beliau berhasil mempersatukan masyarakat Surabaya yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Implementasinya membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan menghargai setiap perbedaan yang ada di dalamnya agar tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan juga aman bagi seluruh ASN ataupun pekerja di dalam unit kerja kita. Tindakan ASN menjadi perekat bangsa di lingkungan kerja. ASN dilarang melakukan diskriminatif terhadap para pekerja lain yang memiliki perbedaan keyakinan, ras, suku, dan agama, dan juga mengutamakan pelayanan kepada seluruh instrumen mahasiswa maupun rekan kerja tanpa memandang bulu dari latar belakangnya. Loyal. Bung Tomo memiliki loyalitas yang tinggi terhadap NKRI.
dengan semboyan merdeka atau mati merupakan puncak tertinggi dari loyalitas. Implementasi menjaga nama baik sesama ASN, jabatan, pimpinan, dan negara. Beliau rela mengorbankan nyawa demi menjaga nama baik bangsa dari intervensi bangsa asing. Tindakan ASN menjaga nama baik jabatan, negara, dan juga mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan ASN. ASN harus siap sedia ketika negara membutuhkan. Baik, core value yang keenam yaitu adaptif. Dari Bung Tomo, kita mengetahui bahwa beliau sangat adaptif dalam menggunakan media teknologi pada zamannya. Radio menjadi senjata utamanya karena ia paham bahwa jangkauan suara jauh lebih efektif dibandingkan selembaran kertas pada saat itu. Lalu, apa implementasinya? Implementasinya yaitu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi segala bentuk perubahan. Beliau kreatif dalam mencari berbagai cara baru untuk terus mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana kita sebagai tindakan ASN-nya? Yaitu cepat tanggap terhadap perkembangan teknologi serta perubahan regulasi. ASN tidak boleh kaku dengan cara-cara lama, harus berani berinovasi dan menggunakan aplikasi ataupun sistem digital terbaru untuk mempercepat serta mempermudah alur kerja. Core value yang terakhir yaitu kolaboratif. Bung Tomo bekerja sama dengan tokoh-tokoh lain seperti Gubernur Suryo dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lewat resolusi jihad untuk menggalangkan kekuatan nasional. Implementasinya apa? Yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Beliau sadar bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih secara sendirian, melainkan melalui sinergi berbagai kekuatan rakyat. Lalu sebagai ASN, apa tindakan kita? Membuka diri untuk bekerja sama lintas unit atau lintas instansi. ASN tidak boleh bekerja dalam ego sektoral. Keberhasilan program pemerintah bergantung pada kemampuan ASN untuk bersinergi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara bersama-sama.